Sampai akhirnya memutuskan kayaknya waktu SMP jualan seru nih. Iya. Apa triggernya apa? Apa aja, jadi orang lain nanya, duh saya lagi nyari ini, saya tinggal jawab, oh saya ada, padahal saya belum tentu ada gitu. Jadi Iya, betul. selebihnya saya nyari. Bergaul sama pedagang handphone di BEC, bergaul bersama pedagang kacamata di ABC, pedagang jam tangan di ABC. Jadi kadang ke orang baru, dia ada ilmunya apa, ya udah saya tempel. Saya jualan di Bandung, saya yang masak sendiri, saya cuma punya pegawai satu. Bahkan sampai dibantu teman saya jualan bakso di situ. Dijualan depan BEC pakai tikar. Jadi jualan handphone pakai tikar tapi depan BEC. Covid 3 digit. Covid di saat 3 orang-orang banyak yang diliburkan, dirumahkan. Betul, saya 3 digit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya Garut Update. Edisi apa? Bincang Ramadan. Kembali lagi sama saya, host magang. Karena Salsa juga masih sibuk, kayaknya sibuk. Nggak tahu lah, sibuk mungkin lagi persiapan nikah kayaknya. Oh, di acara sebelah ya? Di acara sebelah ya. Tapi saya kali ini nggak sendiri. Ada bintang tamu spesial. Anak muda, keren abis pokoknya malah. Menurut saya ya, keren abis pokoknya mah. Di sini ada AA Gray. Ya, bukan dulu tuh. Pengusaha muda. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis, tentang apapun itu, tentang perjuangan, tentang proses. Pokoknya banyak lah nanti ya. Boleh ya? Saya manggilnya AA Gray atau enaknya? Bebas lah ya. Boleh, mungkin teman-teman dari Garut Update belum kenal, kita pengen kenalan dulu gitu. Boleh, silakan. Nama saya Renaldi, asli Garut, cuman emang ada turunan Batak sih. Ada dari ibu, dari papa, dari kakek sebetulnya. Tapi emang lahir di sini, kecil di sini. Termasuk juga papa juga emang kecil di sini gitu. Oh, jadi merantau karena kakek itu dulu tentara ya. Tentara lagi ditugasin di Tasik. Jadi papa lahir di Tasik. Kakek saya itu namanya Muhammad Hutapea. Oke, iya, Muhammad Hutapea. Terus tugas di Tasik, lahirlah papa saya gitu. Papa saya lahir sama nikah sama orang Garut, Nikah sama orang Garut. Oke. Gitu. Berarti Hutapea ada turunan Batak. Tapi asli Garut. Bisa bahasa Batak? Enggak. Saya udah enggak pernah ke sana. Udah enggak pernah ke sana. Tapi pengen nanya nih ke masalah itu tentang Hutapea itu ya. Kita kalau dari setawa nih, dari Batak, dari suku Batak tuh marga itu harus ikut. Misalkan anak laki-laki lahir, harus dibawakah marga itu atau wajib? Karena anak laki-laki jadi pasti nurun ke anak laki-laki juga. Kalau gitu. Perempuan enggak. Kalau perempuan enggak. Oh, jadi wajib lah ya gitu. Wajib di. Walaupun emang saya jarang sih bawa nama Batak karena emang kecil di sini, enggak tahu bahasa Batak gitu. Jadi emang asli Garut banget gitu. Asli Garut banget. Umur berapa sekarang? Umur saya 27. 27. Ya. Kelahiran 96. 97 96 saya. 96. Seumuran berarti kita. Seumuran. Ya. Berarti 97 tapi 96 ya. Setahun. Saya lahirnya akhir tahun. Berarti Gray aja ya, biar enak ya. Bisa lah. biar enak ngobrolnya gitu. Kuliah? Saya kuliah jurusan psikolog. Jujur saya waktu zaman sekolah tuh saya udah, orang tua tuh selalu gimana ya, melarang waktu itu. Bukan melarang, sekolah aja kamu udah gak bener, apalagi kuliah. Nah digituin saya mikir loh, wah gimana caranya saya daftar kuliah kemana-mana. Yang terakhir tuh yang dibuka tuh UIN. Dan saya nggak tahu jurusan apa yang harus saya masuk di situ. Saya nggak ngerti jurusan hukum fungsinya apa, jurusan manajemen apa, nggak tahu saya, dan nggak peduli juga. Yang penting saya harus kuliah aja. Nah, saya minta rekomendasi teman-teman saya. Coba cocoknya saya di jurusan apa? Udah psikolog aja. Saya masuk psikolog dengan ujian mandiri dan alhamdulillah selesai, bisa masuk. Tapi karena saya udah masuk kuliah, dituntut sama orang tua harus fokus kuliah. Bahkan di mata orang tua saya sukses itu setelah
S2 S3 gitu. Oh, udah template lah Iya, gitu ya orang tua. bukan terkait jadi pengusaha bukan. Tapi lebih ke instansi dan Pemerintahan gitu ya. ya lebih ke instansi dan pendidikan. Pendidikan. Ya, oke. itu sukses di mata orang tua saya karena orang tua saya awalnya dari pendidik. Oh. Orang guru? tua saya PNS. Oh, PNS. Guru. Dua-duanya. Mama enggak. Oh, mama enggak. Mama enggak, ibu rumah tangga. Papa saya guru, kepala sekolah sih, ya. Jadi pasti di mata papa saya yang terbaik tuh pendidikan gitu. Yang paling utama pendidikan. Ya. Akhirnya masuklah. Masuklah di jurusan psikolog. Di situ saya mulai berdagang. Dari kuliah. Sebetulnya berdagang dari SMP sih. SMP. Dari SMP saya berdagang karena Keren. dulu tuh lagi booming-boomingnya gelang power balance. Tahun berapa ya? Tahun 2008 2009 lah. 2009 ya? 9 10 ya. Nah, 2009 10 musim gelang power balance karena kan dulu tuh saya berani waktu SMP berani main ke Bandung. Ke Bandung lah sama teman-teman saya karena lebih murah kan di sana. Teman saya beli 1, saya beli 4. Buat dijual lagi di kelas. Nah gitu. Soalnya kan di Garut jualan gelang power balance tuh di toko-toko Garut lah yang sekitaran Pengkolan harganya 150 sampai 200 Ya, kan. mahal sih, Ya, mahal. saya modalnya 25.000 sampai 50 ribuan. KW dong berarti. Beli di King. Sama yang di sana juga KW Oh, sebetulnya sama. yang di Garut juga Oh, KW. ah. Nah, beli di King. Beli 4, cuman punya 100.000, beli 4. Balik lagi ke sini jualan dan ternyata laku, saya jualan 100 ribuan. Wah, ke Bandung lagi, beli lagi gitu. Dulu gimana cara jualan power balance? Karena saya pakai kan, yang lain juga ada yang pakai beberapa. Nah, teman saya juga banyak yang nitip. Nah, langsung saya naikin harganya gitu. Itu waktu SMP loh, umur berapa SMP? 13 14 tahun. 13-14 tahun. Karena gini, saya juga pernah pakai power balance. Betul. Cuma kayak fungsinya apa gitu, kayak tidak menyeimbangkan juga. Nggak ada fungsi sama Nggak ada ya? sekali. Seori apapun saya bongkar juga nggak ada itu. Sampai sekarang belum terjawab itu. belum. Cuman ya kita Sok deh pernah kan? ya sebetulnya kita kan selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Dari power balance langsung booming lah BlackBerry. Nah, di saat BlackBerry orang-orang pakai BlackBerry, saya belum. Nah, Masih pakai Mito ya? masih pakai Nexian, brother. Nexian. Atau Nokia ya. Nexian Messenger. Saya beli BlackBerry. Nah, teman-teman saya juga banyak yang nanyain, jualan lah BlackBerry. Dari SMP sampai SMA kelas 1 lah, jualan BlackBerry. Dulu SMP kan dari mungkin dari keluarga yang mampu ya, atau bisa sebetulnya dibilang orang tua saya cukup lah. cukup lah ya, karena PNS juga kan. Iya, nggak kekurangan tapi nggak berlebihan juga Berlebihan gitu juga. ya, PNS lah. Sampai akhirnya memutuskan kayaknya waktu SMP jualan seru nih. Iya, apa triggernya apa? Karena saya tuh emang uang jajan tuh emang nggak besar ya. Nah, Berapa nggak besar? SMP 10.000. Oh iya, sama berarti 10.000. Berikut kan saya rumah di Kadungora, brother. Oh, Dari SMP tuh berangkat dari Kadungora. SMP di 1 Garut. pulang pergi. Pulang pergi, berangkat sama papa. Pulangnya kadang pakai angkot, pakai bis gitu. Dianterin papa pakai mobil. Pakai kendaraan kaya. pribadi. Ya, mobil-mobil PNS lah, PNS, mobil ya. standar. Oh iya, terus Nah, pulangnya saya pakai angkot gitu. Di situ kan wah, uang jajan saya nggak banyak. Sedangkan teman-teman saya anak pengusaha uang jajannya besar-besar, apalagi SMP 1 Garut ya. ya Nah, kalau dulu kan belum zonasi. belum. Bebas orang mana aja kan. Nah, di situ saya mulai berjualan, dari mulai jualan gelang power balance sampai handphone, karena mungkin kerasa oh ini ada untungnya. Nah, di situ mulai kecanduan. Nah, tapi anehnya saya kurang didukung sama orang tua, kurang gitu. Karena orang tua lebih ke belajar. yang penting belajar. Ya, Utamakan. masih cukup lah uang sekolah semua dari orang tua cukup. Tapi saya karena selalu melakukan hal-hal yang dilarang ya, jadi di saat saya beli BlackBerry juga sebetulnya cuma display. Di saat teman saya mau ya udah saya jual handphone saya. Saya nyari lagi yang murah. Saya SMP aja udah menguasai toko bagus, bukan OLX. Sekarang kan OLX ya. Nah, toko bagus dulu namanya. SMP toko bagus sama grup jual beli di Facebook lah. SMP SMA. Itu anak sekecil itu Iya. belajar dari mana bisa? Otodidak sih. Otodidak. Jadi saya kadang nyari di Google jual BlackBerry ini muncul. Muncul OLX, muncul Facebook. Nah, di situ saya mulai
dipelajari sampai nggak bisa tidur. Jadi nggak ada saya belajar. Tapi kan untuk anak pada saat itu, zaman itu hobinya main, Ya. nongkrong, pacaran, Hmm. mengalami. Normal lah, saya juga Nah. pacaran, main normal. Kayak misalkan dulu lagi musim anak SMP tuh main mobil remote nih. Saya sampai kenal sama si kokoh yang di dekat GP sana, Apa namanya? dikasih harga reseller gitu kan. Adalah salah satu toko di sana. Dikasih harga reseller, saya bisa rekomendasiin lagi ke teman saya. Ada lagi untungnya di situ gitu. Sendiri gitu? Sendiri sih. Atau ada partner pada saat itu, ada teman? Nggak ada ya? Saya dulu nggak ngasih ide temen karena nggak kepikiran ke situ juga. Sempat ngasih tahu ke temen, ini ada untungnya. Ya mungkin temen karena udah cukup uang jajannya dari orang tuanya, ya mereka berusaha bodo amat. Iya sih, betul. Berarti SMP itu 2010 ya? 2010 lulus 2012. Terus 2012. Oh, nggak gengsi, nggak apa pada saat itu ya? Gengsi pasti ada sih ya. Malu. Pasti ada, cuman karena saking bakat saya di situ. Bakat Bakatku butuh. kubutuh. Iya, Ya, benar. gitu. Gitu, berarti dari SMP udah mulai Ya. jiwa-jiwa dagangnya udah muncul. Nah, waktu SMA juga saya masih apa aja, jadi orang lain nanya, "Duh, saya lagi nyari ini." Saya tinggal jawab, "Oh, saya ada." Padahal saya belum tentu ada gitu. Jadi Iya, betul. selebihnya saya nyari. Saya pernah dapat ini loh, dapat kata-kata di Instagram. Jadi jiwa pembisnis itu di mana ada peluang, Di situ ada kesempatan. Di situ ada kesempatan. Ya, Bikin lah gitu. Ya, saya selalu ada. Bahkan sampai di kelas aja kayak ada pelajaran kesenian yang harus beli apa, udah saya rekrut duluan. Oh. Mau nitip nggak sekalian di saya? Gitu. Kayak beli apa. Mau nitip nggak sekalian di saya? Nitip berapa? Lumayan, cuan gitu. Cuan. Iya, kayak bikin baju kelas apa gitu kan. Jadi dibalikin oke, baju mindset kelas. saya gitu, Mindset segitu, dari iya. dulu ya. Tapi kadang saya karena temen ya, saya lelang juga, lelang. Dapat berapa? Harga sekian. Ya udah, saya bisa di bawah itu. Gimana, mau nggak ke saya? Mau, ya udah gitu. Kita nego lagi aja sama yang punya konveksinya. Om, kelas saya pengennya segini. Umur berapa? SMA. SMA. Oh, Umur SMA. 16-17an. Udah bisa nego-nego Udah ya sama bisa. Dari SMP udah bisa nego, udah bisa. Bahkan SMA saya sambil jualan sepatu. Sepatu yang saya beli di dulu tuh belum ada Shopee, Tokopedia. Bukalapak, sorry. Ada Bukalapak. sepatu Jordan KW beli di Bukalapak. Saya baru pakai sekali, iseng jual di toko bagus, laku. Wah, sering kayak gitu. Sampai dari dulu aja saya nggak pernah punya handphone, nggak pernah punya kendaraan. Karena apa yang saya pakai ada lebihnya dikit pasti dijual. Ya, teman-teman sekolah saya pasti tahu. Bahkan sampai kuliah aja saya sempat dibilang anak anggota dewan gara-gara ganti-ganti mobil. Padahal mobil yang saya pakai saya tawarin jual, laku, ada lebihnya ganti lagi. Jual beli mobil. Sekalian. Jadi waktu SMA tuh lucu saya tuh. Pas begitu masuk kuliah nih kan. Masuk kuliah, dipilihin jurusan dan kampusnya itu sama temen. Dipilihinnya tuh. Saya masuk kuliah, di situ masuk kuliah. Saya di situ masih dibiayain orang tua yang uang jajannya ya lumayan lah. Ngekos normal kayak mahasiswa yang lainnya. Cuman di situ tiba-tiba penghasilan orang tua minim. Di situ saya mulai jualan bakso. Jualan bakso di Cibiru, dekat kampus saya, pinggir kampus, di kedai. Jadi itu sedih banget waktu jualan bakso. Baksonya enak banget itu. Saya ngambilnya di Banyuresmi. Ya tau lah. Bakso Aci di Banyuresmi paling enak. Enak lah itu. Masuk gang aja yang belinya pada pakai mobil. Itu saya jualan di Bandung. Saya yang masak sendiri. Saya cuma punya pegawai satu. Bahkan sampai dibantu teman saya jualan bakso di situ. Jadi kalau siang tuh jarang ada yang beli. Padahal baksonya tuh enak banget. Karena atapnya tuh pakai baja ringan. Jadi siang-siang tuh panas. Oh, nggak nyaman. Ya. Jadi ada yang belinya tuh sore ke malam, gitu. Berebut waktu sama saya kuliah, belum sekolah DJ, gitu. Dulu tuh sambil jualan bakso. DJ. Sekolah DJ di Bandung DJ School. Dulu tuh. Jadi, guys. Ya saya emang belajar sih karena penasaran ya. Saya belajar. Serba pengen tahu mungkin pada saat itu. Berarti kalau misalkan dari SMP udah bisa atau udah mau mulai berdagang, masa kecil dari seorang Gray itu gimana? Orang tua keras kah atau tegas atau gimana, atau strict? Orang tua saya tuh kalau
Maaf, berapa bersaudara? Sekarang tuh 6. 6. Berarti anak keempat. anak Anak keempat. Gimana orang tua? Orang tua saya tuh sebetulnya tegas, tapi orang tua saya tuh sebetulnya sampai detik ini papa saya tuh panutan saya juga sih. Panutan banget lah. Bahkan kalau papa saya mendidiknya lembek, ya mungkin saya juga bakal lemah. Nggak akan punya jiwa petarung. Gitu. Jadi mungkin karena papa saya juga mendidiknya keras lah. Di saat orang lain udah pada pakai motor, saya masih pakai angkot. Di saat orang lain udah pada pakai BlackBerry, saya masih pakai Nokia gitu. Jadi nggak terlalu dimanjakan. Saudara-saudara yang lain juga ada yang sama terjun ke bisnis nggak? Atau semuanya kerja di mana? Gitu? Yang pertama anggota Polri. Oke. Yang kedua di kesehatan gigi perempuan. Yang ketiga usaha juga sih. Yang keempat saya. Yang kelima adik masih kuliah dan usaha juga. Ikut juga usaha. Yang keenam masih kecil, SMP. Oh, masih SMP. Jadi begitu mamah saya tuh ini hamil, anaknya kakak saya juga hamil juga gitu. Jadi seusia cucu sama anak tuh. Jaraknya jauh lah ya. Iya. Lumayan jauh sama. Oh gitu. Berarti Gray itu berangkat dari orang tua yang bisa dibilang tegas. Ya. Tegas akan pendidikan. Betul. Tentang apalagi laki-laki kan ya? Ya. Pasti. Apalagi papa saya kan di pendidikan guru ya, tahulah kenakalan anak seusia SMP SMA tuh gimana ya. Makanya mendidik ke anak juga emang ketakutan. Saya mengikuti murid-muridnya papa saya yang nakal mungkin gitu. Karena papa juga mungkin didikan dari kakek, karena tentara juga bisa jadi. Batak, iya. Batak kali gitu. Batak emang keras-keras ya? Dominan sih rata-rata kayak gitu. Di keluarga? Ya lumayan. Darah Bataknya kental gak sih di keluarga? Sebetulnya di keluarga rata-rata memang keras ya. Keras. Kakak-kakak juga ada keras. Cuman kalau saya karena saya di psikolog dan saya terjun di pengusaha juga, kadang opini yang menurut saya benar juga saya lebih baik mengalah. Gitu. Jadi saya menghilangkan stigma kerasnya itu, dihilangkan sama saya gitu. Dihilangkan. Jadi lebih baik saya mengalah, biarkan yang merasa benar tepuk tangan. Gitu. Oh gitu. Iya. Saking kerasnya ya. Saking kerasnya. Pantes sih, maksudnya sekarang udah sampai seperti ini. Nah, kalau kenangan di bulan Ramadan nih, pengen tahu seorang Gray di umur sekarang, mungkin dulunya main di komplek, terus main petasan dan lain sebagainya. Senakal apa sih? Kenakalan di momen Ramadan ya? Bulan Ramadan saya dulu sering ikut pesantren kilat. Pesantren kilat. Jadi papa saya tuh dulu saya nggak boleh pakai motor. Nggak boleh. Tapi kalau pesantren kilat diizinin. Kenapa? Karena menyangkut dengan agama kan ya. Jadi boleh lah, terus di sekitaran situ kan dekat. Jadi kadang saya kan pesantren kilat di Kadungora nih. Nah, pesantren kilat di Kadungora bilang dari rumah mau pesantren kilat, padahal saya ke Garut Kota main sama teman-teman sekolah saya gitu. Waktunya jam 5 pulang pesantren kilat, saya pulang lagi gitu. Jadi pesantren kilat tuh supaya jadi alasan saya buat main. Iya sih itu. Gitu. Ada aja akalnya. Karena momennya itu saya boleh bawa motor. Karena kalau selain itu nggak boleh. Nggak boleh, apalagi sekolah bawa motor nggak boleh. Bawa motor apa? SMP, SMA? SMP. Oh SMP. Motor Beat. SMP udah boleh bawa motor? Ya sebetulnya nggak boleh. Cuman karena pesantren kilat di wilayah dekat situ doang kan, aman gitu. Apalagi ada lagi nggak kenakalan lain di Ramadan? Ya standar lah, perang sarung, standar. Main petasan dilempar ke rumah orang, standar itu. Level bangor. Ribut-ribut bulan Ramadan ya ngalamin lah. Main bola subuh-subuh ya, sahur. Cuman yang penting kan nggak alkohol, narkoba nggak gitu. Wah, itu nggak boleh lah. Iya nggak boleh, masa kayak belum pernah nih. Kalau ke situ enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena didikan orang tua mungkin ya, didikan atau lingkungan juga. Jadi mindsetnya tuh di mata saya tuh keburu parno duluan. Wah gimana kalau saya terjun ini, wah ketakutan gitu. Cuman dari segi kenakalan kayak bohong, jahil,
ribut receh lah itu mah, standar ya. lah. Cuma anak kecil, anak-anak gitu ya. Standar kayak gitu. Grey, kalau pengen tahu nih, Grey itu ada di misalkan setelah kuliah lah, atau pas kuliah, lingkungan memilih. Maksudnya kan kita kalau kuliah mah emang SMA, apalagi SMA kuliah masih zamannya wah pengen gaul, pengen apa, atau Grey pada saat itu Saya waktu kuliah tuh memilih lingkungan. Sebetulnya saya kuliah di kampus Cibiru ya. Iya, Cibiru. Tapi teman saya di kampus manapun ada. Karena dari sekolah kan saya SMA di 6 Garut, pindah ke 11 Garut. Karena nakal gitu. Pindah ke 11 Garut. Jadi teman saya tuh banyak. Ada yang waktu kuliah tuh teman saya banyak. Ada yang kuliah di Maranatha, Unisba, Unpas, dan lain sebagainya kan ya. Jadi bahkan semasa kuliah tuh saya ngalamin ngekosnya tuh cuma 1 semester. Sisanya saya tidur dari kosan ke kosan. Pindah-pindah. Nebeng. 200.000 seminggu cukup apa dari orang tua, bro? 200.000 seminggu. Rokok, bensin motor juga habis. Oke. Gitu. Nah, di situ saya pindah-pindah karena bahkan saya jarang bergaul dengan lingkungan kampus. Kalau kuliah kerja kelompok dengan lingkungan kampus. Tapi di sisi lain saya bergaul di luar kampus. Bergaul sama pedagang handphone di BEC, bergaul bersama pedagang kacamata di ABC, pedagang jam tangan di ABC. Itu. Jadi saya dulu calo. Calo jam tangan, calo kacamata, calo mobil di Makro, calo di BEC handphone gitu. Di Baltos laptop, MacBook. Dari kuliah itu. Dari kuliah. Oh, Itu berarti memilih lingkungan karena memang memilih. basicnya suka berjualan, suka dengan apa yang didapat saat udah menjual sesuatu, jadi memilih nih. Betul. Lingkungan. Kadang saya lebih ke gimana ya? Kalau ada teman saya ya dia pengusaha nih, lagi di mana? Saya nggak ada kepentingan sama dia, tapi saya datengin. Daripada saya nyamperin teman kampus saya yang lagi di acara party. Gitu. Jadi saya lebih memilih ke dia aja walaupun saya kurang dekat. Bahkan bisa dibilang saya lebih baik SKSD daripada sombong. Jadi kadang ke orang baru dia ada ilmunya apa ya udah saya tempel. Karena kan cita-cita saya tuh ingin jadi pengusaha. Otomatis kita harus berguru ke pengusaha. Mindset pada saat itu. Mindset saya pada saat itu. Kalau saya dulu kekeh pengen masuk Akpol, pasti saya yang disamperin saya polisi-polisi kan untuk wah gimana caranya supaya saya bisa keterima gitu kan. Kesehatan apa? Larinya gimana gitu kan, karena saya mindsetnya pengen jadi pengusaha. Jadi yang saya samperin tuh orang-orang yang pengusaha. Oh, dulu sempat mau masuk Akpol tuh Sempet, cuman keburu minder duluan sih karena saya perokok kan. Oh, oke. Ya. Wah enggak lah kata saya tuh, lebih baik saya berdagang aja. Tapi kalau masuk Akpol tuh orang tua support. Pasti support. Cuman karena minder, karena udah down duluan. ya. Jadi emang downnya juga karena keadaan saya sendiri. Sedangkan yang namanya masuk Akpol tuh anak Kapolres juga belum tentu bisa masuk. Anak pejabat Polri juga emang bener-bener gimana ya? Seleksi di filter gitu ya. Seleksinya bener-bener ketat, nggak dibuat-buat gitu. Makanya saya udahlah memutuskan jadi pedagang aja, pedagang kecil. Teman saya 3 kali gagal masuk Akpol. Ya. Udah sekarang jadi jualan sama. Akhirnya mah ending. Kalau saya belum sempat daftar. Oh, belum sempat daftar. Keburu down duluan. Dengar cerita anak ini nggak lulus, anak ini nggak lulus. Ya udah. Saya bisa apa? Gitu aja. Karena udah ada ya kakak ya, udah jadi ya. Nah, itu beruntungnya kakak saya udah perwakilan lah ya. Kakak, uak saya juga kan anggota Polri. Saya rata-rata PNS sih keluarga saya. Rata-rata PNS. 85% PNS. Keluarga saya. Karena papa pengennya yang dulu pengennya yang namanya PNS pendidikan. Kan nggak akan habis uangnya. Iya. Pasti kan seumur hidup ada gaji gitu. Bisnis beda ya. Gambling ya. Iyalah. Cuman memang berdarah-darahnya bisnis tuh bener-bener wah, kalau untuk mental yang kurang inilah lebih baik jangan. Harus mental petarung menurut saya. Nah, kebetulan ngobrolin tentang berdarah-darah mental nih. Ada waktu, ada proses, ada tenaga yang harus dikorbankan ya. Berarti udah berapa tahun kalau misalkan dihitung dari mulai benar-benar serius
terjun buka usaha? Buka usaha. Awalnya apa? Awalnya. Bakso itu bukan? Nah, yang lucunya tuh gini, waktu saya jualan bakso tuh, papa saya malah kurang mendukung. Buat apa jualan bakso? Lebih baik jualan handphone aja. Pakai jual. Tapi nggak mendukung buka toko. Nggak mendukung. Jadi hanya pakai jual gitu aja lah, iseng aja berdagang gitu. Nah, di situ saya malah jualan bakso, tapi sambil jualan handphone. Gitu, jualan handphone masih, tapi saya nggak seberani buka toko, nggak, masih jadi calo. Saya cuma punya 2 handphone, laku 1 saya pakai yang ini laku pakai yang ini gitu aja. Bentar, buka bakso kan harus buka toko. Iya. Butuh modal. Oke. Dari mana modal buka toko? Dulu saya jual Outlet. motor. Jadi saya punya motor Matic besar. Saya jual pakai jualan bakso itu. Sewa ruko. Enggak, sewa kedai biasa, sewa pakai kedai. bajaringan lah. Cuman modal ya 15 juta gitu. Saya jual motor dulu. Saya beli ke motor yang biasa, yang Vario gitu dulu tuh. Nah, saya jualan bakso jalan bahkan bareng sama teman saya. Jadi saya jualan bakso, beberapa bulan kemudian teman saya jualan bakso di Jogja. Nah, bakso Aci enak ada. Teman saya alhamdulillah sukses sampai sekarang. Di bakso. Iya, jadi emang rezekinya di situ. Oke. Saya yang duluan juga bangkrutnya. Gitu. Nah, tapi di situ nggak pantang menyerah. Saya tetap menjalani aktivitas sehari-hari kayak jualan laptop, jualan handphone tanpa toko. Online. Iya, full. apalagi saya kalau lagi kuliah, teman saya mau beli handphone. Oh, boleh ke BEC aja, lantai sekian, blok sekian. Bilang aja kata saya, di situ udah disiapin otomatis cuan sama teman saya yang di BEC. Gitu. Iya. Berarti triggernya bukan dari siapa-siapa, karena emang triggernya ada untungnya nih. Boleh, Ya, gitu. itu triggernya itu. Berarti awalnya dari bakso ya. Ya, semester 3 juga saya udah biaya sendiri, kuliah semua udah biaya sendiri. Biaya sendiri. Udah biaya sendiri. Bakso. Walaupun kondisi orang tua mampu sih. Bakso udah bangkrut, saya fokus jualan handphone sambil ngegokar, sambil ngegrab. Gitu. Ngegojek dulu. Di situ saya masuk Prudential. Kerja. Ya, jadi agen. Oh. Tapi di situ ada keuntungan buat saya. Saya langsung jadi pimpinan di Prudential tuh. Jadi dikasih ruko di Cibiru. Jadi saya nggak usah ngekos. Saya tinggal di ruko itu di Cibiru. Dikasih juga ada mobil inventaris yang saya harus bayar. Mobil inventarisnya nggak ketutup dari Prudential, dipakai ngegokar, ngegrab. Gitu. Dulu tuh zaman Uber, Grab, gokar gitu. Ini bakso udah jauh, udah lewat. Udah enggak. Bahkan waktu saya sekolah DJ juga, saya nggak menganggap penghasilan saya nge-DJ dapat penghasilan, enggak. Saya fokus ngegokar, ngegrab sampai itu lucu. Saya dulu nggak punya kosan, tidur dari kosan ke kosan. Pas ada ruko nggak dipakai tempat tidur karena saya tidur di mobil. Di mobil saya tidur. Jadi waktu saya tuh dipakai ngegrab, ngegokar. Di saat ada penumpang saya bangun nganterin penumpang. Waktunya kuliah saya ke SPBU, mandi di SPBU. Kuliah. Pulang kuliah lanjut ngegokar lagi. Nggak ada waktu buat main, nongkrong, pacaran. Bahkan ruko juga nggak saya tidurin. Luar biasanya itu. Tapi ya pacaran main ada lah seminggu sekali cukup. Kita juga Nggak kan mungkin dong. jiwa muda lah. Iya dong. Gitu. Terus. Nah di situ malah saya sambil ngegokar, tiba-tiba yang awalnya penghasilan gokar tuh sehari 500.000 minimal. 2 handphone saya jadi dari mulai 1 mobil saya mulai berani kredit ngambil mobil. Dulu gokar kenceng banget. Ya kredit mobil baru ambil sampai 3 saya ada mobil. Sampai 3, bahkan mobil di rumah aja satu-satunya punya orang tua saya. Ya udah pakai ngegokar aja gitu kan. Sampai 3 bareng sama supir saya sama teman. Seketika di situ penghasilan gokar jelek. Taksi online tuh jelek. Jadi penghasilannya tuh 200.000, 100.000, nggak ketutup cicilan dan lain sebagainya. Hancur saya sehancur-hancurnya sampai diomongin teman, wah ini kemana mobilnya, dibentur sama sana sini lah. Dibentur sama sana sini, nggak ada mobil, dimulai lagi dari nol. Di situ saya benar-benar putus asa, rantau lah ke Bali. Saya cuti kuliah. Apa yang ada di benak seorang Ray untuk merantau ke Bali di saat dulu tuh karena saya merantau ke Bali tuh mindsetnya kan Bali tuh tempat wisata. Keahlian saya nyetir dan marketing. Nah, saya berangkat ke Bali. Bawa-bawa koper,
pinggir jalan, ngelamar kerja, sampai tidur di kantor kontraktor, tidur di kursi besi, ngalamin saya. Wah itu pusing. Kebetulan ada yang kenal juga yang di Bali, tapi orang Garut sih. Nah sama orang Garut, ada yang kenal juga. Saya bisa ikut tidur. Orang tua pada saat itu mendukung? Nggak ada pilihan lagi. Oh nggak ada pilihan. Iya, karena saya kan di situ udah lepas biaya juga kan. Oh iya. Ada sih minta kali-kali, cuman sebetulnya di situ saya udah terlanjur mumet sama kerjaan, bangkrut, kuliah juga berantakan. Jadi saya cuti ke Bali. Cuti ke Bali disepelein sama pengusaha ini, sampai saya ya kurang dimanusiakan lah dulu. Tidur di sini, tapi saya udah dikasih tempat tinggal aja udah bersyukur. Udah alhamdulillah. Iya. Itu bos saya dulu yang namanya sombong, songongnya. Wah, makanya saya di situ berjanji suatu saat saya harus bisa kayak beliau, dan saya tapi nggak boleh kayak beliau gitu. Di situ saya berusaha di Bali sampai saya gimana caranya saya bisa hidup di Bali. Bisa hidup di Bali, ngumpulin modalnya habis lagi. Bos yang kurang memanusiakan juga justru saya ya udahlah doain aja yang terbaik. Semoga suatu saat saya bisa berbisnis sama penguasa Bali, itu aja doa saya dulu. Nah, di situ udah mulai jenuh juga di Bali, saya diajakin sahabat saya bisnis sepatu di Garut. Di Garut. Pulanglah saya ke Garut. Pulang ke Garut. Saya buka pabrik sepatu. Pabriknya udah ada, cuman saya tinggal beli mesin-mesinnya sama teman saya. Sampai saya ngajuin ke bank, salah satu bank. Bentar, di Bali berarti sempat kerja? Sempat kerja, di Bali tuh sempat kerja dan sempat berjualan produk kesehatan. Dari teman atau ada yang kenal juga. Ada yang kenal MLM, dari mulai bisnis kontraktor, ikut-ikut orang, sampai bisnis MLM. Tapi saya bersyukur bisa masuk MLM. Saya belajar marketing di situ. Iya betul. Gitu. Dari Prudential juga saya belajar marketing di situ. Gitu. Berapa lama di Bali? Setahun lebih. Setahun lebih akhirnya memutuskan untuk Bali. Pulang karena sahabat saya ngajakin bareng bisnis sepatu. Bisnis lah sepatu bareng sama sahabat SMP saya dan sahabat kuliah saya. Bareng bisnis sepatu sampai saya ngajuin ke bank. Sampai lucunya ini, proses sepatu tuh lama banget, godaannya banyak banget. Saya bikin brand sendiri. Nah, di situ saya masih jualan handphone. Masih tetap balik lagi handphone. Tetap jualan handphone. Buat ngegaji pegawai itu dari situ. Online. Pegawai yang buat sepatunya. Enggak, masih jual handphonenya online tetap. Masih door to door. Oke. Di situ saya masih jualan handphone. Balik lagi jualan handphone, jadi calo lagi, jual beli mobil masih demi menutup karyawan yang di sepatu. Sepatu. Gitu. Nah, di situ masih pelan-pelan saya sampai jualan sepatu prosesnya aja hampir setahun baru jadi semuanya. Hampir setahun. Sepatu kulit. Karena saya pengen banget usaha yang dari asli Garut gitu. Dari asli Garut. Asli Garut. Nah, terus walaupun prosesnya lama, saya di situ malah jualan handphone demi menutupi semuanya. Bahkan saya memberanikan diri buka ruko. Buka ruko. Pertama di Bandung dulu sih, sharing sama temen. Di situ masuk akal. Di Garut belum nih ada toko spesialis iPhone. Tahun berapa? 2019 20-an lah, Covid. Belum ada ya toko-toko iPhone. Iya. Nah, di situ saya bingung banget harus gimana. BEC tutup. BEC tutup waktu Covid. Waduh, gimana ini saya jualan? Saya masih door to door. Ya udah, saya memutuskan jualan di depan BEC. Dijualan depan BEC pakai tikar. Jadi jualan handphone pakai tikar tapi depan BEC. Orang-orang kan yang mau ke BEC nggak bisa tutup. Jadi mereka beli ke kita. Dan dengan modal seminimal mungkin saya nyari handphone apa kak? iPhone sekian. Oh iya tunggu ada. Saya ambil dulu di gudang ya. Soalnya saya nggak bisa display banyak-banyak di sini karena kan takut ada rajian kak. Padahal saya beli dulu di toko orang lain. Beli dulu di toko orang lain, lalu jual lagi. Ada konsumen lagi, ngambil lagi ke toko orang lain, jual lagi di situ. Pintar. Itu penghasilan saya gila-gilaan sih di situ.
Padahal lagi COVID. Lagi COVID. Justru saya selalu mencari cara gimana caranya saya bangkit dari COVID gitu. Iya, emang parah sih semuanya. Nah, COVID. itu. Di situ saya bisa beli mobil, bisa mobil kaki ya, butuh buat kaki, bukan buat bergaya. Bisa mendirikan ruko di Garut gitu. Di Garut saya buka ruko khusus iPhone semua, nggak mau ada Androidnya gitu. Nah, di situ bisa ketipu lagi di situ. Ketipu lagi, udah stabil, udah enak lah semuanya itu. Udah. Nah, di situ saya butuh uang karena ada toko handphone yang mau ngejual barang semuanya. Gitu. Saya kan bukan tipe orang yang minjem uang. Tapi saya lebih baik menggadaikan barang saya. Oke. Nah, saya gadein lah mobil saya ke teman saya sendiri. Nah, cuman 3 hari mobil digadein, pas saya tebus, ya udah uangnya transfer. Uang ditransferin. Mobil gak ada, uang gak ada. Di situ. Uang yang di ATM ketipu modus segitiga. Jadi buat temen-temen nih, hati-hati yang biasa jual beli di OLX atau di Facebook yang nyari barang ya, hati-hati, ada modus segitiga. Apa tuh? Apa? Modus segitiga tuh gini. Brother yang jual barang misalkan. Oke. Nah, saya perantara. Nah, saya ngeiklanin aja, cari aja iklan barang yang foto sesuai itu. Saya iklanin lagi dengan harga yang murah. Tiba-tiba ada konsumen yang nyangkut ke saya. Nah, di COD-in-nya sama brother, transfernya ke saya. Saya ngilang. Ibaratnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati yang suka nyari barang di online, barang bekas. Itu dunia online lebih jahat daripada dunia nyata. Masih ada berarti? Masih ada. Saya habis tabungan, udah sama mobil hilang. Uang di tabungan hilang. Di toko ada pencurian handphone. Berbarengan. Itu saya ngerasa di situ semuanya jahat. Oke. Jahat. Bahkan ada sesuatu yang lebih jahat lagi. Ada yang jahat lagi yang belum nggak bisa saya ceritakan lah ya. Di situ. Sampai uang operasi juga kurang lah dulu. Saya kan dulu kan jahat semua nih ya. Ini nih ada kenang-kenangan. Ini dulu saya kelenjar. Jadi kalau orang lain ada kesayat di sini, orang lain kan wah dikadek di mana gitu kan. Gelut itu. Berantem enggak, saya jujur aja penyakit dari Tuhan. Di pas posisi saya lagi minus. Titik terendah gitu. Tapi bukan berarti saya memulai dari nol, bukan, memulai dari minus lagi di situ. Wah, itu penghasilan saya udah, menurut saya di usia saya segitu dulu tuh pas Covid tuh udah 3 digit. Udah 3 digit per bulannya. Seketika hilang, ditipu habis-habisan. Covid 3 digit. Di saat orang-orang banyak yang diliburkan, dirumahkan. Betul, saya 3 digit. Apa pengen tahu per hari aja 2 digit saya. Per hari 2 digit. Itu gila. Gimana cara survive, secara ada strategi apa gitu pada saat Covid? Strategi saya tetap memainkan media sosial. Dulu tuh saya malu loh. Saya berjualan handphone di Instagram, saya malu, brother. Sedangkan di saat teman-teman saya mereka hanya postingannya tuh main. Nongkrong Bali nih gitu. Ke tempat clubbing. Saya malu jualan, posting di Instagram aja malu saya. Saya nggak pernah. Di saat Covid aja saya memberanikan berjualan karena nggak ada opsi lain. Gimana caranya saya memasarkan produk saya? Gitu kan. Nah, di situ saya memberanikan diri, posting dikit-dikit, jual handphone satu, nggak berani banyak-banyak, satu pura-pura pribadi, pemakaian pribadi. Di situ mulai berani, langsunglah bikin Instagram, yaitu namanya Greyjet. Ya. Jadi Greyjet tuh, nama Grey itu saya ceritain ulang ya. Nama Grey itu saya waktu SMA terinspirasi dari film 50 Shades of Grey. Tahu. Nah, di situ itu kan keren, perusahaannya besar dan lain sebagainya. Bukan kelainannya yang keren ya, tapi perusahaannya keren. Nah, di situ saya ada yang ngejelekin Instagram saya kan Reynal App. Ada yang ngejelek-jelekin saya, ngetag Reynal App. Ya udah saya pasang aja G di awal, biar tag itu nggak muncul di saya. Gitu. Jadi Reynal App. Nah, 2019 saya namanya toko handphone saya Greyjet. Dari 2019. Iya, karena kan gadget diplesetin dikit lah Greyjet gitu. Berarti dari 2019. 19 Greyjet tuh. Sebelumnya kan saya nggak ada nama toko.
Nginduk aja bareng sama teman-teman gitu. Oh, dari 2019. Iya, karena Covid tiba kan, mau nggak mau saya harus menggencarkan media sosial. Gitu. Sampai saya endorse apa, wah itu memberanikan diri. Sampai saya justru saya dulu endorse tuh nggak terpaku ke selebgram, tapi ke teman-teman deket aja. Bantulah usaha saya. Teman-teman deket saya yang followersnya cuma 1000 sekian gitu, 500, itu lebih berpengaruh karena mereka lebih dipercaya sama teman-temannya dia. Nah, Gitu. ini mungkin banyak UMKM yang belum Nah, tahu. jadi buat Boleh. teman-teman tuh sebetulnya usaha tuh tinggal memberanikannya doang. Jadi kita jangan terlalu mikir ke pola. Kalau kita berpikir ke pola, usahanya nggak akan jadi. Saya mau bantah dulu nih. Boleh. Masalah tadi yang berani. Yang penting teman-teman berani dulu. Ya. Berani dulu Boleh. nih. Misalkan nih, saya contoh nih, saya punya modal 50 juta. Oke. Buat bisnis. Hmm. Duit saya 50-50-nya. Ya. Gak ada lagi buat bertahan hidup, buat hidup setahun 2 tahun ke depan, gak ada. Nyawa terakhir. Nyawa terakhir. Oke. Di saat orang-orang bilang udah penting berani aja ngelangkah dulu. Oke. Kan saya pribadi mikir kalau saya all in semua, hidup saya setahun ke depan gimana. Sedangkan bisnis itu gambling. Sedangkan kita itu perintis, bukan pewaris. Betul. Oke. Nah, ini banyak kejadian nih. Ini jawaban yang mudah. Gimana? Hal apa yang brother suka di jualan tersebut? Ada nggak? Kalau mau bisnis apa yang disukai? Bisnis apa? Misalkan kuliner. Kuliner, oke. Ada nggak temen yang bisnis kuliner? Ada. Ada. Kita jadi reseller dulu. Nggak usah kita pakai modal yang 50 juta. Jadi reseller dulu. Ya, kita tempel temen. Jualan apa? Pisang ijo misalkan. Dia namanya pisang ijo. Apa? Kita ganti apa? Tapi kita ngambil barangnya ke dia. Masa pakai modal? Kan kita bantu temen juga. Resiko kecil. Otomatis kita bakal dapat cuan dari usaha teman tersebut kan, jadi reseller. Baru cuan itu pakai modal buat kita. Nah, jadi menurut saya tuh usaha itu kita memberanikan dulu, dibuka dulu. Sistem, pola, strategi akan terbentuk setelah terjadi. Learning by doing nantinya. Betul. Ya. Oke. Justru kita tuh mindset prinsip saya, usaha tuh bukan pakai modal. Saya nggak setuju kalau misalkan ada orang yang ngomong usaha harus pakai modal. Nggak Modal uang? juga. Awalnya tuh kita harus menguasai dulu. Menguasai apa Menguasai bisnis tersebut. nih? Kayak misalkan kita bisnis, kita hobi mobil nih, lihat-lihat di YouTube. Tapi temen nggak ada yang bisnis mobil, nggak ada ya temen yang punya showroom. Gimana caranya kita bisnis mobil, sedangkan temen juga nggak ada, gitu kan? Kita datang dengan berpakaian yang rapi, berangkat, datang ke showroom mana, temui manajer atau siapa. Pak, izin, saya boleh nggak foto-foto mobil bapak? Saya mau iklanin di Instagram saya mau iklanin di OLX, di marketplace. Bisa seperti itu. Yang punya seneng. Sok-sok aja. Kita punya pegawai yang nggak digaji, Ya. gitu kan? Di situ kita akan menguasai. Jadi belajar dulu aja. Tapi kenapa anak-anak muda zaman sekarang mindsetnya masih gue kalau nggak ada modal gue nggak bakal bisa nih. Ide konsep ada, makanya tuh terpentok di modal. Jadi kalau ada anak muda yang berpikirnya seperti itu, lebih baik tuker sama saya. Kamu butuh modal berapa? 2 miliar. Enggak, anggap 1 miliar aja. Saya beli 4 miliar otak kamu sini. Mau nggak otak kamu tukeran sama modal? Ibaratnya seperti itu kan? Otak kita juga itu modal. Otak tuh modal. Modal. Yang nggak mereka sadari itu modal. Nah, itu. Oke, saya kasih 4 miliar sini otak kamu. Dia nggak akan bisa mau bawa uang 4 miliar, orang udah nggak punya otak. Ya betul. Gitu kan? Simple sebetulnya hidup tuh. Kadang kita yang memperibet. Berarti apa step by stepnya? Kan dari tadi saya bilang nggak perlu modal gitu kan. Cuma untuk anak-anak muda kok mentoknya di modal gitu. Intinya kemauan yang besar dulu Keinginan aja. berarti ya. Keinginan. Apalagi saya saya sangat terbuka ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau belajar usaha, mau belajar bisnis, saya terbuka. Kadang saya juga suka buka seminar-seminar pengusaha, suka Sering. awal yang
sebetulnya kalau undangan banyak, cuman kadang sayanya nggak datang gitu, nggak bisa hadir karena kondisi saya lagi di luar kota, di luar pulau gitu kan. Nah, tapi saya terbuka buat teman-teman yang misalkan, contoh aja toko gadget. Sampai detik ini nggak ada investor siapapun yang masuk gereja, nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang saya modalin ini, itu bohong. Tapi saya terbuka buat teman-teman siapapun yang mau bilang, yuk toko saudara aku beli handphone, itu udah pasti disiapin cuan sama kita. Kita bantu. Misalkan brother beli handphone di saya, brother nawarin ke orang lain, ada fee marketingnya, udah disiapin. Oke. Saya bantu juga. Jadi orang-orang yang bantu saya tuh udah pasti saya bantu juga. Simpel sih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan emang mau memulai usaha, kita mindsetnya kalau nggak bisa buka, minimal kita belajar dulu. Terus hindari meminjam uang. Nah, banyak dan pinjol. Apalagi lagi musim judi online kan, Judi slot online. dan lain sebagainya. Mereka tuh menggantungkan hidupnya di situ. Nah, yang merusak harga diri kita tuh di saat kita meminjam uang. Saya juga suka minjem uang, tapi minjem uangnya ke bener-bener sahabat banget gitu loh. Atau saya minjem uang tuh dengan ada jaminan barang saya gitu kan. Saya nggak mau kayak misalkan kita baru kenal, saya minjem uang, ilfil nggak? Dia bakal aneh kalau. Ya, gitu. Hindari minjem uang. Kalau kita pengen usaha, kita punya otak, banyak jalan kok. Banyak jalan. Selagi kita mau berpikir, apalagi sekarang. Zaman dulu saya belajar usaha dari siapa? Zaman sekarang bisa lihat di TikTok, di YouTube. Dulu saya dari mana belajar usaha? Kuliah di psikolog, bukan di manajemen, gitu kan. Waktu sekolah juga bukan jurusan bisnis, SMA negeri biasa, gitu. Saya benar-benar otodidak. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang gampang. Kasarnya kita punya handphone aja kan, itu bisa jadi ladang usaha. Sebetulnya bisa. Nyari di Shopee, harga barang ini murah, kita buat iklan lagi dengan harga yang lebih mahal dikit. Kayak rating-rating kayak gitu bisa diakalin. Anak muda zaman sekarang nih. Bisa itu. Gengsi jualan. Mungkin kerja di bank, kerja di pemerintah. Ngapain sih jualan gengsi? Nah, ini saya ada pesan buat anak-anak muda lah, khususnya generasi Z. Kalau kita generasi milenial kayaknya 96 milenial. Gen Z nih. Hindari game online. Kenapa tuh? Itu sepele. Sebetulnya sepele, tapi itu membuat kita nyaman dan kita nggak memikirkan apapun kecuali main game. Dan nggak kerasa sejam, 2 jam, 3 jam, nggak kerasa. Saking nyamannya. Dulu waktu zaman pertamanya ada PUBG, saya sebelumnya main Point Blank. Wih, ini game seru banget nih. Saking serunya saya hapus. Berarti udah merasa seru, nyaman, hapus. Saya baru main sekali doang. Wih, seru wih. Udah langsung hapus. Balik lagi ke Point Blank, karena Point Blank kan harus di laptop atau di komputer. Dulu saya nggak punya laptop, komputer. Jadi cuma bisa main di kamar doang. Nah, setelah di situ karena dengan kesibukan saya meninggalkan itu juga. Jadi buat anak muda yang pertama, hindari dulu game online. Itu. Yang kedua, kita harus memulai usaha, jangan berpikir ke modal dulu. Jadi kita tempel dulu aja relasi, teman, kerabat, saudara. Mereka pasti ada dong yang bisnis, ada yang dagang. Kita tempel aja dulu. Anggap aja kita kerja nggak digaji, tapi kita belajar. Uang kan nggak seberapa, ilmunya yang lebih bermanfaat. Berarti keinginan, inisiatif mungkinnya itu modal kita. Iya. Jadi buat anak muda tuh jangan nunggu. Maaf ya, jangan nunggu di saat orang tua nggak punya uang buat ngebiayain kalian. Dan orang tua tuh nggak selamanya ada. Pasti ada meninggalnya, ada sakitnya. Jangan tunggu momen itu. Jadi harusnya kita berinisiatif dari sekarang. Kalau kita berdarah-darah sekarang, otomatis suksesnya juga masih muda. Bayangin kalau misalkan kita memulainya di umur 30, kapan suksesnya? Keburu males. Umur 80 sukses. Nah, walaupun emang sukses nggak ada kata terlambat, betul. tapi kan umur kita nggak ada yang tahu gitu. Minimal kan kita bakal punya keturunan, keluarga, itu kan bisa diwarisin. Tapi kan Gen Z sekarang nih yang kita lihat, yang kita tahu juga mereka tuh sebegitu bergantungnya kepada orang tua. Betul. Selagi orang tua yang berada, mereka tuh memanfaatkan privilege seperti itu. Baik nggak
untuk anak-anak muda memanfaatkan privilege orang tuanya. Sehingga mereka tuh ya udah gue nggak harus usaha, gue nggak harus ini, penting gue menikmati harta orang tua gitu. Tergantung ya, menurut saya jangan sampai kayak monyet bawa kelapa. Nah gimana tuh? Orang tua pengusaha, anggap usahanya kayu, anggap usahanya dagangan apa. Tapi kalau anaknya hanya menikmati tapi nggak belajar, segimanapun harta orang tua banyak tetap bakal habis. Jadi tetap kita tuh harus belajar tuh ke orang yang terdekat. Kalau orang tua bukan pengusaha, saudara nggak ada, teman nggak ada, ke orang lain aja memberanikan diri, nggak akan diusir kok. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar usaha, mau dagang pakai produk saya terbuka, saya bantu. Sambil jualan sambil belajar. Sambil jualan sambil belajar, saya bantu. Bahkan saya seneng kalau misalkan ada orang-orang kayak misalkan ada anak yatim piatu, dia beban keluarga saudaranya. Saya terbuka, lebih baik datang aja ke saya. Oke. Saya bantu. Selama ada keinginan belajar. Tapi dengan syarat saya bakal ngasih dia penghasilan setelah dia punya keahlian. Oke. Anggap dia belajar dari teknisi saya, perbaiki handphone. Dia bisa jadi teknisi, nanti saya tempatkan di mana, baru dia ada penghasilan. Oke. Gitu. Jadi intinya kemauan sih menurut saya. Kurangnya Gen Z tuh sekarang itu ya? Atau gimana? Atau mereka tuh lebih memilih-milih apa yang menjadi ini bukan passion gue nih. Nah, males kadang gitu. kadang itu. Saya juga sih kadang kayak misalkan kita tuh kadang usaha tuh tertuju ke passion kita boleh ya, supaya kita lebih semangat juga. Minimal itu dulu aja coba. Misalkan hobinya main skateboard. Kenapa kita nggak jualan skateboard aja? Kita cari toko ini. Itu mungkin lebih semangat lagi. Hobinya mau ngemodif motor. Kenapa nggak kita cari spare part apa yang murah, kita tawarin ke teman-teman kita. Simpel sih sebetulnya. Tapi ya lebih baik, menurut saya sih lebih baik kita tertuju ke orang terdekat aja dulu. Terdekat jualan ubi ya kita ikut, jualan jagung kita ikut. Itu aja sih. Pasti orang terdekat lebih bantu karena mereka bisa berjualan, dagangannya bisa laris tanpa ngegaji pegawai juga kan. Tapi di situ kan dia ada cuan juga. Ada cuan. Store-nya berapa, dia jual berapa. Simpel. Gitu. Tapi kan tahulah anak-anak Gen Z, apalagi kita bisa lihat sebagai anak-anak milenial melihat tren anak-anak Gen Z sekarang ya. Mereka tuh pengennya yang instan. Betul. Gak mau berproses, gak mau berusaha. Pengennya yang gue kerja di sini tapi pengen jadi ini ya, gue kerja di sini pengen jadi ini ya gitu. Gimana Gray melihat fenomena ya ini gitu? Kalau kerja selera ya. Oke. Tapi menurut saya di sisi lain kita kerja, di sisi lain kita harus bisa berdagang. Zaman Nabi kan yang paling mulia kan berdagang. Berniaga Betul. Gitu. Jadi di sisi lain di saat kita kerja kita bisa berdagang, misalkan contoh jualan jam tangan, jualan kacamata, kita bisa jualan di tempat kita kerja. Iya, bisa sekalian ya. Iya, bisa lah. Justru lebih luas lagi relasinya. Beda sama saya nggak kerja, relasi saya cari sendiri buat jualan, gitu kan. Itu kan udah punya marketnya sendiri. Gitu, enaknya kayak gitu kan. Mungkin biar ini ya, biar anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial Gen Z itu lebih tertarik di dunia bisnis, di dunia dagang. Mungkin karena kan kita pengen apa-apa untuk melakukan sesuatu itu harus dilihatin dulu manisnya dulu, positifnya dulu. Nah, mungkin manis dan positifnya dari bisnis. Seorang pembisnis muda, misalnya Gray, boleh dikasih tahu teman-teman anak muda. Apa sih manisnya, positifnya, enaknya apa sih gitu. Pokoknya mindset bisnis tuh udah pasti rugi, tapi resikonya kaya. Resikonya kaya gitu. Jadi nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan gitu. Jadi di saat kita kerja, kita hanya menerima gaji atau income. Income-nya kan yang standar lah. Udah ditentukan lagi. Ya, tapi kalau bisnis kan itu nggak terhingga. Nah, jadi di saat kita berbisnis, modalnya apa? Jujur dan kemauan, udah aja itu. Jangan patok ke uang dulu aja. Oke. Simple. Kalau kita berbisnis dipatokin ke modal, di situ kita belum menguasai medan perang, udah hancur duluan.
Gitu. Seperti halnya tentara bawa senjata, dia nggak bisa pakainya gimana? Coba kan harus belajar dulu. Oh gini cara ini senjata, oh gini cara menembak musuh, gitu kan. Maka dari itu, jadi kalau teman-teman pemula, jadi nggak usah mematok ke modal dulu. Jangan fokus di modal dulu. Jangan fokus di modal. Intinya kemauan dan kejujuran. Udah. Selama kita jujur, kita pasti dipercaya orang. Banyak orang-orang yang, contoh nih, ada orang ke saya mau bantu dia. Saya mau bantu dia dan saya mau bawa dia ke ranah bisnis saya. Tapi dia ngecewain saya gara-gara misalkan, ini bisa di saya. Oh bisa, ya udah. Nih saya transfer sekian. Uang dibawa, dia nggak ada pernah muncul lagi. Padahal saya udah niat baik loh. Wah saya mau bawa dia. Gagal. Ada orang lagi yang merapat ke saya. Duh kayaknya dia baik. Tiba-tiba dia minjem uang. Setelah minjem uang, hilang kabar. Padahal saya udah mau masukin dia ke ranah saya. Gara-gara minjem uang, nggak dibayar. Gimana kita mau percaya? Uang nggak seberapa aja, dia nggak komitmen. Iya betul, setuju. Jadi menilai kejujuran orang tuh gampang. Cuman buang uang yang nggak seberapa aja. Gitu. Kita bisa langsung menilai ya. Bisa. Jujur atau enggaknya. Iya. Bahkan dulu kan saya mindsetnya gini. Saya waktu kecil bergaul di lingkungan kampung sekitar. SMP bisalah di kota, SMA di kabupaten, kuliah di provinsi, dewasa sama orang negara. Gitu. Jadi kita tuh harus perluas relasi dengan modal yang jujur dan kemauan. Iya. Dua itu. Utama. Modalnya dua, jujur sama kemauan. Perluas relasi itu gampang. Sama kita jujur. Makanya orang-orang yang nggak jujur tuh kasihan sebetulnya. Pondok lengkah sebenarnya namanya. Betul. Pondok lengkah. Sedangkan kita tuh hidup di dunia tuh nggak bisa selamanya kita bergaul dengan orang kampung sini sampai nanti tua di sini terus. Stuck gitu. Yeah. Nggak bisa berkembang. Yeah. Kita hidup harus berkembang. Jadi ada step by step. Step by step. Emang setiap pembisnis pasti bilang kalau cerita tentang bisnisnya, tentang proses, tentang perjuangannya pasti ada aja ketipunya. Pasti. Ada aja ruginya. Betul. Itu hal-hal yang lumrah, hal-hal yang ya mau nggak mau kita harus lewatin, itu fase gitu. Ya. Atau ada juga bisnis yang itu udah hukum alamnya ya. Seperti halnya kayak gini. Tahu kan waktu kemarin bergembor-gembornya trading gimana? Orang miskin mendadak kaya, tukang parkir mendadak jadi sultan. Saya yang berdarah-darah dari dulu kok nggak bisa kayak gitu. Ikuti sama saya trading, weh saya hancur. Saya kan tipe orang yang ini udah nggak masuk akal, wah ini judi udah saya tinggalin. Nah, saya lihat orang-orang itu kok kenapa kaya dia tuh cuman dari trading, padahal dari segi pendidikan tinggi saya, sombongnya ya. Dari segi saya berjuang dulu sampai berdarah-darah, tapi dia kok semudah itu. Dan ternyata nggak lama. Jadi kalau terbentuk tuh butuh terbentur. Oh itu benar tuh, kuat itu benar. Yang kerasa sama saya kayak gitu. Seperti saya waktu itu kan, terakhir saya dioperasi ini kan, itu lagi berdarah. Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit, nggak pernah saya, jarang sakit saya. Nah, saya memutuskan dioperasi itu karena udah putus asa hidup, udah pasrah. Wah udahlah, saya dioperasi aja, mudah-mudahan operasinya gagal dan saya nggak hidup lagi. Gede bro, ininya. Gede segede gini. Berapa lama? Sebulan. Saya merasakan sakitnya tuh sebulan. Nah di situ tuh malah saya, gimana ini? Yaudah saya memutuskan dioperasi aja supaya operasinya gagal dan saya nggak hidup lah. Udah pusing bro. Minus, kerugian banyak. Ada utang yang harus dibayar gara-gara barangnya hilang kan. Sedangkan saya harus bayar barang itu. Nah di situ udah seluruh dunia jahat. 2021 mobil udah hilang. Saya memutuskan dioperasi, berharap gagal, dan ternyata setelah saya operasi lancar. Di situ saya udah nggak mau mempermasalahin mobil saya yang hilang. Saya udah ikhlas aja. Udahlah ikhlas aja, udah hilang. Mobil hilang tuh. Hilang udah. Bukan hilang, ketipu temen itu. Ketipu. Udah ikhlas.
Di saat saya ikhlas, di situ keajaiban banyak banget. Oke. Banyak banget. Saya sampai setelah mobil hilang tuh saya nggak muluk-muluk dulu. Sampai saya ngobrol sama pacar saya, yang itu Raize bagus ya. Iya, lihat-lihat vlog Ridwan Hanif, wah bagus. Berapa saat kemudian ada yang oper Raize ke saya. Nggak beli ya, over. Karena saya kalau misalkan beli barang nyicil saya udah nggak bisa, checking saya. Gara-gara pabrik sepatu waktu itu. Oke. Jadi sampai detik ini saya nggak bisa minjem ke bank. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Nah, di situ mulai dari minus, bukan mulai dari nol. Nggak dimodalin orang tua. Oke. Nggak modelin orang tua. Itu pure saya cuman memanfaatkan kepercayaan saya ke teman. Kayak misalkan, ini ada barang 50 juta, harus kejual 2 hari. 50 juta handphone sedikit, bro. 50 juta, naik 100, naik 150, naik 200, naiklah. Di situ saya berjualan, di situ dipermudah. Di saat ini ganti mobil ini, ada lagi. Bulan depan pengen ganti lagi. Direzekiin terus. Sampai saya bisa bisnis sama orang-orang hebat lah, orang-orang negara saya bisnis. Berikut saya bisa bisnis sama pengusaha paling sukses lah. Gitu. Dan saya belajar sih, saya ingin jadi pengusaha besar, ya udah saya belajarnya ke pengusaha besar gitu. Yeah. Adalah sultan-sultan Bali, Jakarta gitu kan. Nah, saya bisa bisnis bareng. Ini ketua MPR sama Sultan Bali. Ini ketua MPR. Pak siapa ini Bapak? Pak Bamsud. Oke. Nah, itu karena saya ikhlas. Mobil lenyap nggak apa-apa. Uang ketipu nggak apa-apa. Pencurian di toko nggak apa-apa. Pencurian di pabrik sepatu pun ada waktu itu. Apa yang dicuri? Sepatu 100 piece dicuri. Jadi disimpan di rumah itu kosong, dicuri. Wah. Nah, itu saya karena ikhlas, di situ saya dipermudah banget. Itu nggak lama saya dapetin, wah bulan depan kita harus beli Harley, bisa. Wah dipermudah, nggak masuk akal saya juga. Padahal saya nggak ada yang modalin sama sekali, nggak ada. Tapi di situ saya dipercaya proyek besar, dipercaya ini pengadaan apa gitu. Seketika langsung 2002 sampai 2023 saya bisa menikmatin. 2023 awal ditangkap polisi saya. Wah, ditangkap polisi. Karena terkait saya ada kecurigaan handphone ilegal. Oh iya. Gitu. Oke, saya prosedur. Saya nggak gimana ya, orang kita hidup di negara hukum, kita ikuti hukumnya. Nah, di situ saya ditangkap. Semua sih emang kan nggak boleh kita berjualan barang ilegal, nggak boleh. Cuman memang saya ada barang ilegal. Dapatnya dari mana? Dari konsumen gitu. Konsumen jual barang ke saya, dia belinya dari luar. Otomatis saya punya barang ilegalnya. Bukan berarti saya membeli barang ilegal dari luar negeri. Iya gitu. Saya ditangkap polisi, di situ baik-baik polisi. Walaupun saya bener-bener kaget banget, takut banget, saya nggak pernah sampai saya gini udah nangis, udah wah inget orang tua handphone saya diperiksa semua. Kan emang prosedur ya, saya ikuti prosedurnya. Wah kalau ada di handphone saya aneh-aneh, kayak misalkan anggap video aneh-aneh, jual beli aneh-aneh, udah pasti di penjara saya. Cuman emang di handphone saya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada bukti apa-apa. Alhamdulillah saya dilepasin lagi. Itu pengalaman saya tuh waktu ditangkap polisi itu pembelajaran bahwa kita berjualan tuh harus yang aman, lebih baik untungnya sedikit tapi aman gitu. Daripada untungnya besar, resikonya juga besar. Berarti pada waktu itu baru sempat BAP ya? 2023 BAP. BAP aja ya? Iya, belum. Iya. Belum sampai ke. Belum sih. Oke. Tadi sempat lihat ini loh. Lihat foto-foto IMI ya? Iya. Gimana komunitas? Sebetulnya saya bergabung. Tuh awalnya kan di komunitas Harley ya. Oh ini nih. Ya. Awalnya saya di komunitas Harley. Harley di Bali. Nah, jadi saya tuh beli Harley itu, saya emang hobi otomotif. Tapi kalau saya beli motor sport, saya paling bergabung sama anak orang kaya. Tapi kalau saya beli motor Harley, saya bergabung sama pengusaha. Oh beda tuh. Beda rata-rata ya, rata-rata kayak gitu. Nah, untuk melebarkan sayap, relasi dan lain sebagainya, kita harus mengorbankan. Belilah Harley. Beli. Tapi emang saya suka juga sih. Harley. Suka. Harley apa di rumah? RG.
road glide. Oke. Nah, dan uniknya juga saya beli Harley juga simpel saya. Saya beli Harley, saya kan seringnya di Bali kan. Saya simpen di rumah teman di Bali. Saya nggak punya tabungan, jujur. Jadi, misalkan saya punya uang 100 juta santai, lebih baik dibeliin mobil aja yang murah. Jual lagi, untungnya dapat gitu. Oh, nggak ada tabungan nih? Nggak ada, ngapain saya punya tabungan? Kenapa? Nggak hidup, Oke. uangnya mati. Terus buat orang-orang yang suka nabung gimana tuh? Wajib nabung. Wajib nabung. Kalau nggak bisa cara puterin uang. Oke. Tapi jangan sampai diinvestin ke orang yang kurang percaya lah. Jadi lebih baik kita puterin sendiri daripada diinvestin ke orang lain gitu. Oke, lanjut tadi. Harley. Saya simpen Harley di rumah teman saya. Jadi di saat saya butuh uang nih, beli, saya ini butuh uang nih sekian buat modal. Nanti saya lebihin ya. Kita berbagi komisi, sorry bukan lebihin atau riba ya. Kita berbagi komisi. Kan ada jaminan motor saya di sana, disimpan di sana. Jadi saat saya butuh uang kan nggak malu. Kan saya nggak bisa minjem uang ke bank. Iya, karena udah itu ya. Iya gitu. Jadi salah satunya di situ. Nah, motor disimpan di Bali karena emang kan saya touring di Bali. Nah disitulah saya bisa merangkap ke IMI gitu. Bahkan sekarang tuh saya jadi ketua IMI investigasi. Apa tuh investigasi ini? Jadi kayak misalkan kalau ada pembalap yang nggak punya kartu izin start, bisa saya pembalap gitu. Apa level? Pembalap siapapun. Jadi saya masuknya IMI pusat, bukan IMI provinsi atau IMI kabupaten, bukan IMI pusat. Pembalap apa sih kalau misalkan pembalap motor tuh level paling atas tuh apa? MotoGP? Ya bukan. MotoGP ada sih. Jadi semua lah saya merangkup semua, slalom, drift dan lain-lain. Ya, saya jadi ketua IMI investigasi gitu. Di bawah naungan Bapak Ketua MPR kita. Itu udah berapa lama? Baru saya tahun ini. Tahun ini baru. Baru tahun ini masuk ke situnya. Terus berikut kan saya beberapa komunitas juga saya masuk. Komunitas mobil-mobil, komunitas motor-motor gitu masuk saya. Tapi gimana sih kalau bisa, kan kalau dilihat sosial media ya, bisa dekat-dekat sama pejabat, sama artis, sama orang-orang yang berpengaruh. Apa sih? Kok bisa gitu? Karena saya tuh punya kepercaya dirian yang, misalkan ada pejabat siapa misalkan. Bro sambil minum ya? Boleh. Ada pejabat siapa, saya punya percaya diri karena loh, saya nggak ada niat jahat. Saya ajak ngobrol. Jadi memberanikan diri. Karena emang dari dalam diri kita kan nggak ada niat aneh-aneh. Oke. Jadi kita memberanikan diri aja, ngobrol ke sana ke sini, menawarkan produk saya. Orang-orang tinggi pada baik. Maka dari itu, kalau kita ingin dihargain orang, kita nggak boleh ada niat jelek. Apalagi mengecewakan orang. Setuju. Mempengaruhi loh. Kayak misalkan gini aja. Kita nyakitin orang, kita ngecewain orang. Orang-orang besar juga nggak mungkin percaya ke kita. Orang kerasa kok, wah kayaknya ini orang nggak bener nih. Ada feeling itu. Ada feel pasti. Itu tuh nggak masuk logika tapi kerasa, gitu kan. Makanya selama kita berbuat baik, selama niat kita baik, kita pasti dipercaya sama orang-orang besar. Setuju. Bahkan saya sempat ngobrol sama orang-orang besar kayak ya yang penguasa negara lah, kayak Sembilan Naga apa kan, mereka tuh obrolannya tuh berat. Oke. Kita ketemu orang, baru ketemu juga kita udah tahu dia maksudnya apa, dia mau ngapain, ada niat apa. Mereka udah punya penilaian masing-masing. Jadi orang-orang besar tuh nggak bisa dibodohin, susah. Karena mereka juga pengalaman kan. Berikut kan, makanya mereka bisa sampai di titik itu. Pasti dia tuh pinter. Walaupun di akademis dia misalkan terkenalnya, wah dia di sekolahnya nggak pinter, dia bodoh di sekolahnya, pemalas dan lain sebagainya. Pasti ada kelebihan yang lain. Makanya dia bisa di titik itu. Iya betul. Tapi bro, ketemu Sembilan Naga serius? Nggak, maksudnya yang berkaitan dengan Sembilan Naga. Iya, yang ada di lingkungan itulah. Ada, pasti ada lah. Oke. Makanya di situ saya sering bolak-balik Jakarta gitu. Karena semakin kita bergaul dengan orang besar,
potensinya semakin kecil mereka untuk mengecewakan. Menurut saya ya, menurut saya. Jadi ya wajar lah kalau misalkan kita di kabupaten ada orang yang tiba-tiba minjem uang atau apa. Wajar itu. Wajar lah ya. Wajar. Ya. Berarti dari sampai akhirnya bisa kenal sama pejabat, sama artis, sama orang-orang yang berpengaruh itu apa ya, bisa dibilang memperluas relasi. Betul. Berarti ada balik lagi ada kemauan. Ada kemauan untuk memperluas relasi. Betul. Gitu. Kan untuk anak-anak sekarang kebanyakan kayaknya gue pilih-pilih gitu ya. Padahal kita nggak tahu orang yang kita mau datang itu tuh. Saya bergaul aja nggak mematok usia dan profesi. Oke. Kadang kayak misalkan Tuh. kita menganggap remeh orang itu karena posisi profesi dia rendah. Di saat kita jatuh, dia yang di atas, siapa tahu dia yang bantu kita. Setuju, Berteman itu penting. Setuju. Berteman itu penting. Jadi buat teman-teman kalau ada peluang ketemu orang jadi buat teman-teman kalau ada peluang untuk ketemu orang besar, simpel. Gimana tuh? Asal kita nggak ada niat jelek aja. Kita berani aja orang sama-sama makan nasi. Niat kita baik, nggak mungkin diusir-usir. Pede aja dulu. Percaya diri, anggap aja itu sama. Iya betul. Nggak ada bedanya. Gitu. Mau pangkat setinggi apapun juga kan sama-sama manusia. Selama kita baik. Gitu. Berarti itu cara Gray membangun relasi dengan orang-orang yang mungkin berpengaruh, orang-orang penting. Betul. Seperti itu. Intinya percaya diri ya. Percaya diri. Orang kita misalkan kayak gini aja, kita ketemu orang besar, otomatis kita harus berdiskusi. Profesi kita apa yang kita jual, dan apa yang kita jual tuh jangan sampai malu-maluin gitu loh. Iya. Kayak misalkan gini aja, saya anggap jual tas. Biar cuan saya besar, pakai benangnya yang ini, lemnya yang jelek, kita pakai aja nggak mau. Iya betul. Apalagi dikasihin ke orang lain. Jadi kalau menurut kita bagus, tanya orang terdekat bagus, orang lain bagus, baru kita percaya diri menawarkan produk kita. Iya. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan bisnis kita ada sesuatu, kita juga pasti minder. Gitu. Yang penting jujur aja. Ini produk ini buat Bapak yang orang besar sih mungkin ya kurang bagus sih, tapi ini produk saya yang bangga kalau misalkan Bapak bisa nerima. Simple. Simple ya. Iya. Simple. Berarti begitu cara. Bentar. Greyjet udah ada berapa cabang sekarang? Greyjet udah ada cabang di Garut, Bandung, Sumedang. Garut satu. Iya. Satu tiap kota. Sebetulnya Bali proses. Bali. Kalau misalkan kita berbicara pola, Sumedang dekat ke Bandung. Kalau kita buka di Sumedang nanti nggak laku. Iya. Sumedang identik Android. Nggak jadi saya buka Apple Store kalau saya terlalu memikirkan strategi dan pola. Betul. Jadi karena udah DP, ya mau nggak mau harus dibuka. Strategi, pola, mengikuti semuanya. Gitu. Mangkel lah gitu ya. Setelah dibuka kan kita nggak akan memikirkan resiko. Strategi terus kan, gimana caranya toko kedatangan konsumen. Dipikirin terus. Iya. Kalau misalkan sebelumnya kita memikirkan resiko, nggak akan dibuka-buka itu usaha. Iya, setuju. Berarti ada di berapa kota Greyjet tuh? Garut, Sumedang, Bandung, Tasik, Bali enggak. Bali proses berarti ya. Proses. Selain Greyjet, kalau Bali kan sekarang saya bareng jadi ada showroom mobil yang nanti proses toko handphone di situ. Gitu. Tuh, di Bali. Selain Greyjet, bisnis yang lain ada lagi? Grey Auto emang jual beli mobil sih. Itu Grey Auto, ya, Greyjet. Grey Digital kan kayak foto-foto produk, tapi emang itu sebetulnya nggak matok buat konsumen sih, buat motoin produk pribadi aja, gitu. Terus ada beberapa bisnis yang lain lah, saya kayak jaket kulit itu masih sampai sekarang, cuman bisnis kayak gitu kan saya sesuai pesanan, sesuai pesanan kayak misalkan ada komunitas apa atau pejabat apa yang pesan apa gitu, saya proses. Gitu. Oke, terakhir mungkin ada buat anak-anak muda Garut khususnya dari Bro Gray, ada apa yang mau
sampaikan buat Jadi seputar bisnis ya? Oke, jadi buat teman-teman saya titip, intinya kalian perluas relasi, berteman, dan kalau emang cita-citanya ingin menjadi pengusaha, kita berguru pada pengusaha, pandai-pandai mencuri ilmunya, mencuri strateginya, Sah itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Jadi nggak sedikit orang-orang hebat pasti berdarah-darah. Oke. Jadi kalau ada sesuatu yang misalkan dia tiba-tiba kaya nih, wah nggak lama pasti langsung turun. Jadi semuanya harus proses. Bro Grey ada niat nyalonin? Kalau sejauh ini saya belum. Tapi balik lagi ke dukungan. Kalau yang mendukungnya banyak ya mau nggak mau kan berarti saya dipercaya. Tapi ada ketertarikan buat masuk ke dunia. Tertarik biasa aja sih. Biasa aja. Cuman tergantung dukungan. Kalau emang dukungannya banyak berarti saya mungkin bisa bermanfaat untuk orang. Bahkan saya untuk bermanfaat untuk orang nggak usah saya terjun di dunia politik. Dari sekarang juga banyak. Kayak misal bukan banyak lah. Ada beberapa pedagang-pedagang kecil yang saya bantu strateginya gimana gitu. Saya bantu editin video, pedagang-pedagang pinggir jalan, saya bantu promosi, gitu-gitu aja sih. Jadi intinya kan kita harus bermanfaat ya. Kalau ada orang yang bilang, dia dimanfaatin, itu salah. Orang ujung-ujungnya hidup harus bermanfaat buat orang. Betul. Ngapain kita ngerasa dimanfaatin? Betul. Gitu sih. Sesimpel itu sebetulnya. Berarti belum tahu nih. Belum tahu, tergantung dukungannya. Tergantung ya. Dukungan. Jadi yang teman-teman yang mendukung Bro Grey untuk menyalonkan bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah. Oke. Ya semoga bisa menginspirasi teman-teman di Garut ya, anak-anak muda khususnya. Pokoknya buat teman-teman saya sangat terbuka buat teman-teman yang mau belajar bisnis. Ya betul. Atau misalkan teman-teman mau ngumpulin orang, nanti kita seminar di mana gitu. Boleh. Nanti saya siapin tempat, makanan dan lain sebagainya. Tuh, cakep. Oke. Terima kasih. Wabillahi topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyalain lonceng, jangan lupa subscribe, like, share, komen channel YouTube Garut Update. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.